Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontribusi air terhadap operasional penambangan. Yang mana sudah kita ketahui bahwasanya kontribusi air dalam operasi penambangan ini sangat signifikan. Sebelum kami diskusikan hasil presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Zulfi Wina Asmita dengan NIM F1D1220016 beserta rekan-rekan saya. Saya Hoirul Irham dengan NIM 1D1222004. Saya Cindy dengan NIM F1D1220014. Saya Rian Saputra dengan NIM F1D1220006. Saya Afkan Anggara dengan NIM F1D1222010. Saya Raja Fandi Laksana Simbolon dengan NIM F1D1221131. Saya Alvis Rogifatin dengan NIM F1D1221133. Oke, next. Yang pertama yaitu latar belakang dari masalah kontribusi air terhadap operasional penambangan ini akan dijelaskan oleh Hoirul Irham. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Air merupakan sumber daya vital yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek operasional penambangan. Seperti pada pengolahan biji air, digunakan untuk mencuci dan memisahkan mineral berharga dari material tidak diinginkan. Nah, pada penambangan batu bara, air digunakan untuk memisahkan batu bara dari kotoran. Dan pada pengestrasian logam, air digunakan dalam proses hidrometalurgi untuk mengekstrak logam dan biji. Nah, selain itu, air juga memiliki peran penting dalam pengolahan lingkungan hidup. Pertambangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti polusi udara dan penyakit yang disebabkan oleh debu dan gas yang dihasilkan dalam proses penambangan. Nah, untuk mengurangi dampak negatif dari polusi, perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup yang efektif. Selanjutnya, perumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Raja Fandi Laksana. Baiklah, untuk rumusan masalah yaitu di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah A dan masalah B. Baiklah, untuk yang pertama yaitu masalah A. Bagaimana kontribusi air dalam proses penambangan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu masalah B. Bagaimana dampak operasional penambangan terhadap kualitas air di sekitar area tambang. Next. Kemudian, dasar teori, yang mana dasar teori ini akan dijelaskan oleh Afkan Dwi Anggara. Baik, untuk dasar teori oleh Joy Marta dalam bukunya mengenal dasar hidrologi. Daur hidrologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Tahapan tersebut adalah yang pertama A. Penguapan air dari permukaan bumi, baik yang berasal dari laut, air, sungai, air tanah, maupun air dari jaringan tumbuhan. Yang ke B, kondensasi uap air pada lapisan troposfer yang terbentuk dari awan. Yang C, perpindahan awan mengikuti arah angin. Yang D, presipitasi dalam bentuk cair atau hujan atau padat atau salju dan kristal es yang mengembalikan air dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang E, mengalirnya air mengikuti arah gravitasi atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, baik dalam bentuk aliran permukaan maupun air bawah tanah. Kemudian yang F, terjadinya penguapan air baik yang berasal dari laut, air sungai, dan air tanah menuju udara atau atmosfer. Seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya ada banyak kontribusi air terhadap operasional pertambangan.
Tetapi menurut riset dari Responsible Mining Foundation, operasi penambangan ini dapat juga menimbulkan dampak yang parah dan berlangsung lama terhadap kualitas air. Sedangkan kualitas sumber daya air lokal menentukan kebergunaan dan keamanannya untuk pertanian, industri lain, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu bagian penjelasan atau studi kasus yang kami ambil dari Jurnal Pengelolaan Air Asam Tambang atau yang disingkat dengan AAT, dari dinding bekas penambangan sebagai alternatif penanggulangan pencemaran lingkungan tambang batu hijau Nusa Tenggara Barat yang akan dijelaskan oleh Alfi Isroki. Baik, untuk penjelasan, untuk mengetahui karakterisasi batuan di tambang batu hijau, maka telah dilakukan uji kolom sejak tahun 95 sampai dengan 2017. Contoh batuan yang diuji adalah diorit dan andesit, yang diambil dari intikor hasil pemboran. Batuan diorit dan andesit ada yang berpotensi menghasilkan asam dan tidak, ditentukan berdasarkan dari nilai NCV. Batuan tergolong asam jika nilai NCVO sesuai dengan nilai NCV. Maka dilakukan uji kolom sebanyak 14 buah dan proses lindian mengandalkan curah hujan saja. Dari penelitian air asam tambang di dinding bekas penambang batu hijau Nusa Tenggara Barat membuktikan bahwa dinding tambang potensial melimpah. Luapan ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan terutama punahnya biota dalam air yang dialiri. Ketidakseimbangan ini akan berdampak serius terhadap kehidupan. Oleh sebab itu, perlu perencanaan yang pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang akan mengganggu lingkungan dan kehidupan secara umum. Selanjutnya yaitu bagian hasil data dari studi kasus ini akan dijelaskan oleh Rehan Saputra. Baiklah, terima kasih pada Saudara Zulfi. Oke, masuki hasil data pada PT AMNT. Tambang batu hijau mempunyai kapasitas produksi ore mill saat ini sekitar 120.000 ton per hari. Sedangkan material MUF berkisar antara 425 sampai 450.000 ton per hari di 2018. Tambang batu hijau merupakan tambang single pit dengan luas area bukaan lubang tambang 520,55 hektar. Lokasi penambangan terletak di antara 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Maluk, Kecamatan Sekongkang, dan Kecamatan Jeraweh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Rehan mengenai hasil dari studi kasus tersebut. Nah, sebelumnya hasil dari studi kasus tersebut yaitu didapatkan dari metode penelitian yaitu menggunakan teknik sampling, yang mana dilakukan dengan melihat kondisi litologi batuan yang terdiri dari atas 4 jenis dominan, yaitu vulkanik, diorit, intermediate, dan yungtonalit. Nah, selanjutnya bagian dokumentasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Baik, di sini pada dokumentasi seperti yang kita lihat pada slide ini, ada kondisi litologi batuan yang akan terpapar di dinding tambang setelah kegiatan penambangan berakhir di tahun 2024. Terus ada juga kondisi litologi batuan yang akan terpapar di dinding tambang setelah kegiatan penambangan berakhir di tahun 2024. Seperti pada gambar di slide ini. Baik, mungkin sedikit akan saya tambahkan. Nah, pada gambar di sebelah kiri, ini merupakan kondisi litologi batuan yang terpapar di dinding tambang setelah kegiatan penambangan, yang mana akan berakhir di tahun 2024 ini. Yang mana lubang tambang ini akan tersisi air dari air hujan. Dengan mengetahui kondisi litologi ini dapat dilakukan upaya preventif supaya air asam tambang dapat dikelola dan dikendalikan setelah penambangan berakhir.
Kemudian gambar di sebelah kanan merupakan salah satu aliran air tanah dari pemboran horizontal. Oke, next. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari studi kasus tadi mengenai air asam tambang. Yang mana kita dapat menggunakan dua upaya. Yang pertama yaitu ada pengelolaan aktif, yang mana pengelolaan aktif ini adalah pencampuran air asam tambang dengan jenis material yang bersifat basa atau alkali, misalnya batu kapur, kapur tohor, soda abu, dan lain sebagainya macamnya. Perlu diketahui bahwasanya pengelolaan secara aktif memerlukan sumber daya ataupun material dengan tenaga kerja yang menerus dan dengan biaya yang sangat mahal. Pengolahan aktif ini adalah cara mengelola air asam tambang yang sifatnya sementara dan umumnya berlangsung selama kegiatan penambangan saja. Selanjutnya ada cara kedua yaitu pengelolaan pasif, yang mana pengelolaan pasif ini adalah pengelolaan yang secara alami tidak memerlukan intervensi manusia, walaupun infrastrukturnya dibuat oleh manusia. Pengelolaan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam seperti gradien topografi, mikroba, fotosintesis, dan energi kimia. Tetapi tidak memerlukan pemeliharaan secara reguler untuk dapat berfungsi selamanya. Contohnya, sistem pengolahan pasif antara lain lahan basah aerobik, lahan basah anaerobik, dan lain sebagainya macamnya. Next. Nah, tibalah kita pada penutup dari presentasi kali ini. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan sumber daya vital yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek operasional penambangan. Seperti pada pengolahan biji, air digunakan untuk mencuci dan memisahkan mineral berharga dari material yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya macamnya. Yang kedua yaitu kontribusi air dalam operasional penambangan sangat signifikan, yang mana penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan operasional penambangan. Namun, penggunaan air juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Di antaranya ialah air asam tambang sendiri, yang mana seperti yang kita tahu pada slide sebelumnya, upaya yang perlu kita lakukan ada dua. Yang pertama yaitu ada pengelolaan aktif dan pengelolaan pasif. Next. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.